Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, jadi di video ini kami akan menjelaskan kepada adik-adik terkait materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, di mana materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai merupakan materi yang sering digunakan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari nih. Oke, langsung saja kita simak ya penjelasannya. Sebelum kita mempelajari gimana sih konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai itu, mari kita terlebih dahulu mencari tahu kenapa ya kita harus mempelajari dan memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Memangnya berfungsi untuk apa? Nah, ternyata konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai ini sering loh kita jumpai di permasalahan kehidupan sehari-hari. Masa sih? Kalau nggak percaya, yuk simak contoh berikut. Suatu hari, Bu Ida mengunjungi toko kue untuk memesan kue pernikahan anaknya. Harga 500 pieces kue adalah Rp250.000. Bu Ida ingin memesan 1000 pieces kue, maka ia harus membayar sebesar Rp500.000. Dapat dilihat dari peristiwa tersebut, jika Bu Ida memesan semakin banyak kue, maka Bu Ida harus mengeluarkan uang yang semakin banyak juga. Peristiwa yang dialami Bu Ida ini merupakan salah satu contoh permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan konsep perbandingan senilai. Untuk contoh selanjutnya, yuk simak cerita berikut. Pak Hafid adalah seorang penjual kue. Hampir setiap hari ada pesanan kue ke Pak Hafid untuk keperluan suatu acara. Pak Hafid memiliki 3 orang karyawan yang membantunya membuat pesanan kue. Suatu hari, Bu Ida mendatangi Pak Hafid untuk memesan 1000 pieces kue untuk acara pernikahan anaknya. Ternyata acara pernikahan akan diadakan 6 hari lagi. Pak Hafid dan 3 orang karyawannya biasanya bisa membuat 1000 pieces kue dalam waktu 10 hari. Nah, menurut teman-teman, kira-kira berapa ya tambahan orang yang dibutuhkan Pak Hafid untuk membantu membuat kue agar selesai dalam waktu 6 hari? Dapat dilihat nih dari contoh tersebut, jika kita ingin pekerjaan kita cepat selesai, maka tenaga kerja yang kita butuhkan akan semakin banyak. Nah, contoh permasalahan ini merupakan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan konsep perbandingan berbalik nilai. Dari 2 contoh tadi, ternyata penting sekali ya konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita wajib nih untuk memahaminya. Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ikutin terus ya. Materi yang pertama yaitu perbandingan senilai. 2 besaran X dan Y mempunyai perbandingan senilai jika perubahan besaran X mengakibatkan perubahan besaran Y dengan kelipatan yang sama. Sehingga perbandingan senilai adalah jika ada 2 besaran misalnya A dan B dibandingkan, maka semakin besar nilai A akan semakin besar pula nilai B. Begitupun sebaliknya, jika nilai B semakin kecil, maka nilai A juga akan semakin kecil. Untuk rumus perbandingan senilai yaitu A per B sama dengan P per Q, kemudian kita kalikan silang sehingga didapatkan A kali Q sama dengan B kali P. Dengan catatan A berbanding lurus dengan P dan B berbanding lurus dengan Q. Contoh dari kejadian perbandingan senilai yaitu yang pertama, perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Semakin banyak jumlah barang yang akan kita beli, maka akan semakin banyak pula jumlah harga barang yang akan kita keluarkan. Yang kedua yaitu perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. Semakin lama waktu penyimpanan, maka akan semakin banyak pula tabungan yang akan kita miliki. Yang ketiga yaitu perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuhnya. Semakin panjang jarak tempuh kendaraan, maka akan semakin lama pula waktu tempuhnya.
Yang keempat yaitu perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskan. Semakin banyak orang yang menghabiskan makanan, maka akan semakin banyak pula makanan yang akan dihabiskan. Yang kelima yaitu perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan. Semakin banyak jumlah pekerja, maka akan semakin banyak pula biaya yang akan kita keluarkan. Contoh soalnya yaitu harga 4 liter premium yaitu 29.600. Bagaimanakah menentukan harga 25 liter premium dengan menggunakan cara nilai satuan? Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita ketahui dengan cara membuat tabel yang berisi harga dan liter. Harga 29.600 mendapatkan 4 liter. Kemudian untuk mendapatkan 25 liter kita harus mengeluarkan seharga H. Dan menggunakan rumus perbandingan senilai diperoleh hasil sebagai berikut. A per B sama dengan P per Q. Kemudian kita masukkan nilai yang telah diketahui, yaitu 29.600 per H sama dengan 4 per 25. Kemudian kita kalikan silang, 29.600 dikali 25 sama dengan 4 kali H. Sehingga didapatkan 740.000 sama dengan 4 kali H. Kemudian kedua ruas kita bagikan 4 sehingga didapatkan 740.000 bagi 4 sama dengan H. H sama dengan 185.000. Dengan demikian harga 25 liter premium adalah Rp185.000. Contoh yang kedua, Rina mempunyai sebuah toko kue di mana selama 8 hari toko Rina dapat membuat 240 kue. Berapa banyak kue yang dapat diproduksi oleh toko Rina selama 12 hari? Penyelesaiannya diketahui waktu atau hari dan banyak kue. Untuk mempermudah, maka dibuatlah tabel di mana untuk 8 hari kue yang dihasilkan adalah 240 kue. Untuk 12 hari kue yang dihasilkan belum diketahui sehingga akan dicari, atau sekarang kita misalkan dengan Y. Dengan menggunakan rumus perbandingan senilai diperoleh hasil sebagai berikut. 8 per 12 sama dengan 240 per Y. 8Y sama dengan 12 dikali 240. Y sama dengan 2880 dibagi 8. Jadi Y-nya adalah 360 kue. Jadi banyak kue yang dapat dibuat oleh toko Rina selama 12 hari adalah 360 kue. Materi selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Definisi dan konsep dari perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang jika nilai awalnya semakin besar, maka nilai akhir akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika nilai awal semakin kecil, maka nilai akhir akan semakin besar. Dapat kita lihat pada ilustrasi gambar. Pada komponen 1 dari A ke B naik, maka pada komponen kedua C ke D akan turun. Kemudian begitupun sebaliknya, pada komponen ke-1 dari A ke B akan turun, maka pada komponen kedua C ke D akan naik. Dari definisi dan konsep perbandingan berbalik nilai, maka akan diperoleh rumus perbandingan berbalik nilai. Jadi rumus perbandingan berbalik nilai adalah A per B sama dengan D per C, atau AC sama dengan BD. Contoh kejadian yang berhubungan dengan perbandingan berbalik nilai antara lain: yang pertama, kecepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Yang kedua, jumlah ternak dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan pakan. Yang ketiga, jumlah pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, jumlah makanan atau permen dengan banyaknya anak yang akan diberi. Selanjutnya yaitu contoh soal.
Contoh soal yang pertama, persediaan bahan makanan di rumah Jamal yang beranggotakan ayah, ibu, dan Jamal cukup untuk 30 hari. Saat liburan tahun baru, kakek dan nenek berkunjung ke rumah Jamal, maka cukup untuk berapa hari bahan makanan di rumah Jamal? Penyelesaiannya yaitu kita tuliskan kembali yang diketahui pada soal, yaitu banyak anggota keluarga Jamal sama dengan 3 orang, yang terdiri dari ayah, ibu, dan Jamal. Kemudian, banyak anggota keluarga Jamal ketika kakek dan nenek berkunjung itu sama dengan 5 orang, yang terdiri dari ayah, ibu, Jamal, kakek, dan nenek. Selanjutnya, untuk mempermudah, kita tuliskan yang diketahui pada soal ke dalam bentuk tabel, seperti yang tertera pada layar, yaitu jika banyak anggota keluarganya 3 orang, maka kecukupan persediaan bahan makanannya cukup untuk 30 hari. Sedangkan jika banyak anggota keluarganya 5 orang, maka kecukupan persediaan bahan makanannya kita misalkan dengan H. Dengan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai, diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 3/5 sama dengan H per 30. Kemudian kita kali silang ya, sehingga didapat 30 dikali 3 sama dengan H dikali 5. Sehingga didapat 90 sama dengan H dikali 5. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5, sehingga didapat 90/5 sama dengan H. Maka didapat 18 sama dengan H. Jadi, persediaan bahan makanan di rumah Jamal akan cukup untuk 18 hari. Contoh soal yang kedua, di Desa Sumbersari akan dibangun sebuah balai desa. Pembangunan balai desa tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 360 hari dengan banyaknya pekerja yaitu 40 orang. Setelah proyek pembangunan tersebut selesai, maka akan diresmikan secara langsung oleh wali kota. Tetapi, setelah proyek pembangunan tersebut berjalan selama 50 hari, terjadi hujan lebat yang menyebabkan Desa Sumbersari terkepung banjir dan proyek harus dihentikan selama 10 hari. Karena akan diresmikan oleh wali kota, maka pembangunan tersebut tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pembangunan balai desa tersebut selesai tepat waktu? Penyelesaiannya, kita tuliskan kembali yang diketahui pada soal, yaitu waktu untuk mengerjakan balai desa sama dengan 360 hari. Kemudian, sisa waktu untuk mengerjakan pembangunan balai desa setelah diterjang banjir, yaitu 360 dikurang 50. Jadi 50 itu karena pembangunan sudah dilaksanakan selama 50 hari, kemudian dikurang 10. 10 itu karena pembangunan tidak bisa dilaksanakan selama 10 hari karena terjadi banjir, sehingga 360 dikurang 50 dikurang 10 sama dengan 300 hari. Kemudian untuk mempermudah juga, kita tuliskan yang diketahui pada soal itu ke dalam bentuk tabel seperti yang tertera pada layar, yaitu jika waktunya itu 360 hari, maka banyak pekerja yang dibutuhkan adalah 40. Sedangkan jika waktunya itu 300 hari, maka banyak pekerja yang dibutuhkan kita misalkan dengan P. Kemudian dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, diperoleh 360 per 300 sama dengan P per 40. Sehingga P sama dengan 360 dikali 40 dibagi 300, sehingga sama dengan 48. Maka, agar pembangunan dapat selesai dalam waktu 300 hari, dibutuhkan 48 orang pekerja. Maka, tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 48 dikurang 40, sama dengan 8 orang pekerja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Agar adik-adik lebih memahami lagi mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, silakan adik-adik kerjakan soal latihan yang sudah kami cantumkan linknya di kolom deskripsi. Sekian ya video pembelajaran mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.